wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman akan ketetapan Allah yang baik, yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus beriman apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi perlu kita ketahui, qadha dengan qadar itu berbeda. Qadha itu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu yang akan terjadi. Yang akan terjadi nanti terjadinya, bukan sekarang, nanti yang terjadinya, itu namanya qadha. Seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kepada kita setelah kita berada 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Allah suruh malaikat, yang mana jodohnya dengan siapa? Fulana bintu fulana. Allah tetapkan daripada orang tersebut memiliki anak sekian, dan anak-anaknya menjadi ulama semua. Ini namanya qadha. Belum terjadi ini. Qadar sesuatu yang sudah terjadi. Ini Allah tetapkan ini orang menikah dengan fulana bintu fulana, lalu menikah. Ini qadar. Ini qadar. Cuman banyak di antara kita ini salah memahaminya, dan bahkan memvonis segala bentuk dosa itu atas kehendak Allah. Berbeda. Aku memasukkan dosa Allah, yang gerakkannya siapa? Ini banyak kan orang kan seperti itu. Perlu diingat. Ini perlu diingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita akal, pikiran, sehingga kita bisa berkehendak. Kehendak itu yang akan dihukumi, akan dihisab oleh Allah. Tetapi apabila kita tidak berkehendak, maka tidak akan dihisab oleh Allah. Seperti contoh, orang tidur lalu bunuh orang. Dia berkehendak juga tidak untuk membunuh orang itu. Tidak. Karena dalam keadaan yang mana zawal al-akal, hilang akalnya. Berarti dia tidak berkehendak. Sekalipun dia melakukan dosa, maka perbuatannya tidak akan dihisab oleh Allah. Tetapi kalau orang yang sadar lalu membunuh orang, dia berkehendak ini. Dia berkehendak, bukan lagi hilang akalnya, tapi dia berkehendak. Orang yang seperti ini akan dihisab oleh Allah. Bunuh orang ada dosanya, ditulis oleh para malaikat. Maka kita ini diberikan akal oleh Allah, dan Allah sudah menjelaskan kebaikan dan keburukan, mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam Sahih Muslim, yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at." Sesungguhnya Allah menuliskan mana yang baik dan mana yang buruk. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan daripada dua hal itu. Yang baik dan buruk dijelaskan secara detail oleh Allah. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi belum melakukannya, Allah catat seperti orang melakukan kebaikan yang sempurna. Kita nih cuma niat aja berbuat baik, baru niat berbuat baik, bukan cuman baru niat berbuat baik tapi belum melakukannya, sudah Allah catat seperti orang yang berbuat baik dengan cara yang sempurna. Contoh, ngelihat ada orang susah, saya kalau besok ada uang saya bantu nih orang. Tetangga yang besok, ketika dia berniat seperti itu, baru berniat, sudah dicatat oleh Allah seperti dia bersedekah. Sedekah yang sempurna, sebagaimana orang yang bersedekah. Kemudian nanti dia melakukan lagi, lain lagi. Jadi kita baru berniat saja melakukan kebaikan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang mana berbuat kebaikan pahalanya. Kebaikannya apa? Sempurna, kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia melakukan kebaikan yang ia niatkan tadi. Niat baik seperti tadi kan,
Kalau saya besok ada uang, saya bantu nih orang. Udah niat, besok ada rezeki, dia bantu tuh orang. Kataballah hasanatan kamilah. Allah tulis kebaikan yang sempurna ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Kalau niat saja, baru niat saja kita berbuat baik, Allah catat pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan yang tapi berniat kebaikan lalu mengerjakan apa yang ia niatkan daripada kebaikan itu, dicatat oleh Allah pahala kebaikan yang sempurna yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat lebih. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan daripada dosa tapi belum melakukannya, tidak jadi melakukannya, kataballah hasanatan kamilah, Allah catat seperti dia melakukan kebaikan yang sempurna. Allah catat dia seperti melakukan kebaikan yang sempurna. Niat mau berjudi, lalu tidak jadi melakukan perjudian itu, tidak jadi nak berjudi ini, dikarenakan tidak terjadi perjudian itu, yang mana Allah catat dia melakukan kebaikan yang sempurna. Maka makna daripada takwa itu apa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika seseorang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka dia lagi melakukan ketakwaan. Setiap ketakwaan itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berniat melakukan dosa lalu tidak melakukan daripada perbuatan dosa itu, kenapa? Tumbuh daripada rasa takut di dalam dirinya untuk melakukan dosa itu, sehingga dia tidak jadi melakukan daripada perbuatan dosa itu. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang yang melakukan kebaikan.